Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Harfeni Talib selaku penguji 1, yang terhormat Ibu Aulia Fitri sebagai penguji 2, dan yang terhormat Ibu Fitri Ramadhani sebagai dosen pembimbing 1, dan yang saya hormati Ibu Armita Karim selaku dosen pembimbing 2, dan seperti yang saya hormati calon peneliti Nurul Syahrain Nisam, dan yang terhormat juga moderator Restu Aulia, serta rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada seminar proposal kali ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kegiatan seminar proposal pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelaksanaan seminar proposal pada hari ini, marilah kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Nurul Syahrain Nisam dengan NIM 23040756101 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan judul penelitian pengaruh penerapan metode A Variety is a Teacher Have terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Impres 581 Bajoy, Kabupaten Bone. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk memandu jalannya seminar proposal pada hari ini. Dengan ini saya selesai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Restu Aulia, selaku moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Windy Astuti Ramdayani selaku Ketua Ujian, yang terhormat Ibu Harfiani Talib selaku penanggap 1, yang terhormat Ibu Aulia Fitri selaku penanggap 2, yang terhormat Ibu Fitri Ramadhani selaku pembimbing 1, yang terhormat Ibu Armita Karim selaku pembimbing 2, dan yang saya hormati Saudari Nurul Syahrain Nisam, serta yang kami banggakan teman-teman peserta yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat atau sahabiah, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga datangnya yaumul akhir. Baik, saya akan menjelaskan mekanisme seminar. Yang pertama, pemaparan proposal oleh penyaji selama 15 menit. Kedua, sesi tanya jawab atau memberikan masukan oleh 3 orang peserta selama 15 menit. Yang ketiga, sesi tanggapan oleh penanggap 1 selama 15 menit. Yang keempat, sesi tanggapan oleh penanggap 2 selama 15 menit. Yang kelima, sesi tanggapan oleh ketua ujian selama 15 menit. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pemaparan proposal oleh penyaji. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang terhormat Ibu Ketua Ujian, yang terhormat Ibu Penguji 1 dan Ibu Penguji 2, dan yang terhormat Ibu Pembimbing 1 dan Ibu Pembimbing 2, serta para peserta seminar proposal yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syahrain Nisam dengan NIM 23040756171 dengan judul proposal, yaitu pengaruh penerapan metode Everyone is a Teacher ya terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Impres 581 Bajoy, Kabupaten Bone. Yang pertama, bab
Impres 581 Bajoe, Kabupaten Bone, pada tanggal 25 Agustus sampai 27 Agustus 2025 melalui dokumen nilai hasil belajar anak komuniti siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 5. Diperoleh data dari 29 siswa, terdapat 11 siswa dalam persentase 37,93% dalam kategori tuntas dan terdapat 18 siswa dengan persentase 62,07% dalam kategori tidak tuntas. Adapun landasan teori tesnya yang pertama yaitu Muklis pada tahun 2021 mengatakan bahwa metode IT melatih keberanian dan partisipasi siswa serta mampu meningkatkan hasil belajar. Yang kedua yaitu Melvin L. Silverman dalam simpolan pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa metode IT memudahkan terciptanya partisipasi luas dan tanggung jawab individu dengan memberi kesempatan siswa berperan sebagai guru. Dan yang ketiga yaitu Gustina pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa metode IT merupakan cara efektif untuk memperoleh partisipasi individual dari seluruh siswa di kelas. Adapun landasan empirisnya yang pertama itu menurut Mabrur pada tahun 2018 mengatakan yaitu bahwa metode pembelajaran Everyone is a Teacher Kit dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, Mawarni dan Sumardi pada tahun 2022 bahwa penggunaan metode Everyone is a Teacher Kit dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan ketiga yaitu Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2024 bahwa metode pembelajaran Everyone is a Teacher Kit berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia. Adapun rumusan masalah yang pertama, berapa rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Impres 581 Bajoe, Kabupaten Bone sebelum menggunakan metode IT. Yang kedua, berapa rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Impres 581 Bajoe, Kabupaten Bone sesudah menggunakan metode IT. Dan yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerapan metode IT siswa kelas 5 SD Impres 581 Bajoe. Adapun tujuan penelitian yang pertama mengetahui rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Impres 581 Bajoe, Kabupaten Bone sebelum menggunakan metode IT. Yang kedua, tujuan yaitu mengetahui rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Impres 581 Bajoe, Kabupaten Bone sesudah menggunakan metode IT. Dan yang ketiga yaitu mengetahui pengaruh signifikan penerapan metode IT terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Impres 581 Bajoe. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan guru tentang penerapan metode pembelajaran IT untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa SD. Adapun yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia melalui penerapan metode IT. Yang kedua yaitu membantu siswa lebih mudah untuk memahami materi bahasa Indonesia serta meningkatkan keaktifan, keberanian dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran melalui metode IT. Dan yang ketiga yaitu salah satu alternatif yang dapat digunakan guru yaitu metode IT untuk menciptakan suasana pembelajaran aktif serta dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan artikel ilmiah yang dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya. Adapun bab dua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama kajian pustaka, kerangka pikir dan hipotesis. Adapun kajian pustaka, pertama yaitu metode Everyone is a Teacher yang membahas yang pertama yaitu pengertian metode, kedua pengertian metode Everyone is a Teacher yang ketiga tujuan metode Everyone is a Teacher yang keempat manfaat metode Everyone is a Teacher yang kelima langkah-langkah metode Everyone is a Teacher dan yang keenam kelebihan dan kekurangan metode Everyone is a Teacher. Adapun hasil belajar yang pertama yaitu pengertian belajar, yang kedua pengertian hasil belajar, yang ketiga jenis-jenis hasil belajar, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan yang kelima indikator hasil belajar. Dan yang selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran bahasa Indonesia, yang kedua pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, yang
2 H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 dengan keterangan mu1 yaitu rata-rata hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan penggunaan metode A, mu2 yaitu rata-rata hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan penggunaan metode A. Adapun yang bab ketiga yaitu metode penelitian yang dibahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, variabel dan desain penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik dan prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data. Adapun pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian pre-eksperimental. Adapun variabel dan desain penelitiannya yaitu variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu metode Everett Teacher X sebagai variabel bebas dan diberi simbol X dan hasil belajar bahasa Indonesia sebagai variabel terikat dan diberi simbol Y dengan desain penelitian one group pre-test post-test design. O1 kali X2 dengan O2 dengan keterangan X pemberian perlakuan dan penggunaan metode A. O1 nilai pre-test sebelum diberikan perlakuan, O2 nilai post-test setelah diberikan perlakuan. Adapun definisi operasional yang pertama yaitu metode A yang dimaksud dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan aktif sebagai guru dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan terkait materi pembelajaran. Dan yang kedua yaitu hasil belajar bahasa Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata hasil tes yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode A. Adapun populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5 SD di kelas 581 Kabupaten Bone tahun ajaran 2025-2026 dengan pembagian laki-laki 17 dan perempuan 12 sehingga jumlah keseluruhan 29. Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling yaitu sampling jenuh karena jumlah populasi relatif kecil. Adapun teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes untuk mengetahui hasil belajar siswa bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD di kelas 581 Adapun prosedur pengumpulan data yang pertama yaitu tahap perencanaan, kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penulisan laporan. Adapun teknik analisis data. Analisis dan statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran tentang hasil belajar bahasa Indonesia sebelum dan setelah menggunakan metode A. Adapun analisis statistik inferensial, yang pertama uji normalitas dan yang kedua uji hipotesis. Saja saya kembalikan kepada Baik, itulah pemaparan oleh penyaji. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab atau memberikan masukan oleh 3 orang peserta selama maksimal 15 menit. Terima kasih atas kesempatan moderator. Nah, adapun pertanyaan saya, mengapa calon peneliti memilih metode A dalam penelitian ini? Itu saja saya menanyakan. Baik, saya persilakan kepada saudari penyanyi untuk menjawab pertanyaan dari peserta forum. Baik, terkait mengapa saya memilih metode ini dalam penelitian ini karena berdasarkan penelitian yang saya lakukan bahwa sebagian besar siswa di sekolah tersebut belum mencapai keterampilan belajar sehingga metode ini dapat meningkatkan keaktifan, keberanian dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian kita melangkah pada pertanyaan selanjutnya. Saya persilahkan peserta forum untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, mengapa peneliti memilih menggunakan pendekatan kuantitatif? Itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilahkan kepada saudari penyanyi untuk menjawab pertanyaan dari forum. Baik, alasan saya yaitu karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara metode A terhadap hasil belajar siswa yang diukur melalui nilai tes atau pengukuran angka. Saja saya kembalikan.
pemilihan sang pemimpin itu saja saya berikan kepada Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada penanggap satu untuk memberikan tanggapan atau masukan selama maksimal 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat ketua ujian pada seminar proposal hari ini, yang kami hormati penguji 2, pembimbing 1, pembimbing 2, dan saya banggakan moderator dan calon peneliti serta peserta seminar proposal yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai penguji 1. Secara umum, saya sudah mendengarkan pemaparan proposal yang disampaikan oleh calon peneliti, dan menurut saya topik penelitian ini cukup baik dan topik yang diangkat relevan dengan permasalahan pembelajaran di sekolah dasar, khususnya yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan perbaikan. Pertama, pada bagian latar belakang perlu diperkuat dengan analisis yang lebih mendalam mengenai penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Misalnya, perlu dijelaskan apakah hal tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, metode pembelajaran yang kurang bervariasi, atau faktor lainnya. Dengan adanya analisis tersebut, permasalahan penelitian akan menjadi lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana hubungan antara data pra-penelitian dengan penelitian metode X sebagai solusi? Bagaimana hubungan antara data pra-penelitian dengan pemilihan metode ini sebagai solusi, yaitu karena berdasarkan pra-penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya persentase ketuntasan belajar siswa berdasarkan landasan teoritis yang saya masukkan pada proposal, yaitu mengatakan bahwa metode X mampu untuk meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran, dan juga secara empiris dan didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa terhadap metode setelah menggunakan metode ini, sehingga solusi yang paling tepat adalah metode yang sesuai dengan secara teoritis dan secara empiris. Baik, itulah tadi tanggapan atau masukan dari penanggap 1. Dengan ini selanjutnya saya persilahkan kepada penanggap 2 untuk memberikan tanggapan atau masukan selama maksimal 15 menit. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Ujian, yang terhormat Ibu Penguji 1, dan yang terhormat Ibu Pembimbing 1 dan Pembimbing 2, dan yang saya hormati Ananda Nurul Syahranisar sebagai calon pembimbing dan peneliti dan moderator seminar, beserta peserta seminar yang sempat hadir pada hari ini. Baik, terima kasih kepada peneliti atas pemaparan proposal yang cukup sistematis dan jelas secara umum. Topik yang diangkat sudah relevan dengan permasalahan di lapangan, khususnya terkait rendahnya hasil belajar bahasa Indonesia kelas 5. Pemilihan metode Everyone is Shahir juga sudah didukung oleh landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah cukup memadai. Namun ada beberapa hal yang perlu calon peneliti perhatikan dan perbaiki, seperti pada kontrol variabel. Di situ perlu tambahan penjelasan tentang kontrol variabel luar. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada ketua ujian untuk memberikan tanggapan atau masukan selama maksimal 15 menit. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Minta hormat kepada Ibu penangkap 1, dan yang terhormat Ibu penangkap 2, dan yang terhormat Ibu pembimbing 1 dan Ibu pembimbing 2. Dan di sini saya tidak panjang lebar. Di sini saya hanya mengoreksi tentang hasil persentase seminar hari ini. Langsung saja, secara umum proposal yang dipresentasikan sudah cukup baik dan relevan dengan kondisi pembelajaran di lapangan. Permasalahan yang diangkat jelas
yaitu terkait hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Pemilihan metode pembelajaran everyone is a teacher here dinilai tepat karena mendorong keaktifan siswa, partisipasi kelas, serta interaksi pembelajaran yang lebih bermakna. Baik, itu saja saya kembalikan ke kelas. Baik, itulah tadi tanggapan atau masukan dari ketua ujian. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembimbing 1 untuk memberikan tanggapan atau masukan selama maksimal 15 menit. Dengan ini saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Ujian pada hari ini, yang terhormat Ibu Penanggap 1 dan Penanggap 2, dan Ibu Pembimbing 2, serta yang saya banggakan mahasiswa, moderator, dan peneliti dan seluruh peserta seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembimbing 1 terlebih dahulu saya memberikan apresiasi kepada Ananda calon peneliti karena telah menyusun proposal ini dengan baik dan penuh kesungguhan hingga dapat dipresentasikan pada tahap seminar ini. Terkait masukan dari penanggap 1, latar belakang perlu diperjelas lagi, terutama dalam menjelaskan akar permasalahan penelitian dan keterkaitannya dengan solusi yang dipilih. Hubungan antara data awal dan metode yang digunakan harus lebih tegas agar alasan peneliti benar-benar kuat. Dari penanggap 2, bagian metodologi perlu diperjelas, khususnya mengenai pengendalian variabel dan alasan pemilihan mesin penelitian. Penjelasan ini penting supaya penelitian lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan saya sebagai pembimbing perhatikan kembali konsistensi istilah, kerapian sistematika, penulisan, serta batasan penelitian agar tetap fokus dan tidak melebar. Karena penanggap 1 dan penganggap 2 sudah memberikan masukan yang cukup lengkap, saya tidak menambahkan banyak hal. Silakan lakukan revisi dengan teliti berdasarkan seluruh masukan yang telah diberikan. Kemudian komunikasikan kembali hasil perbaikan kepada saya. Demikian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi tanggapan dan masukan dari pembimbing 1. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembimbing 2 untuk memberikan tanggapan atau masukan selama maksimal 15 menit. Dengan ini saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Ujian dan yang terhormat Ibu Penanggap 1 dan Penanggap 2, dan yang terhormat Ibu Pembimbing 1, dan serta yang saya hormati peserta seminar yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pembimbing 2, di sini saya akan mengapresiasi calon peneliti karena proposalnya sudah disusun dengan cukup sistematis dan dipresentasikan dengan baik. Nah, menanggapi masukan dari para penguji, saya sepakat bahwa ada beberapa hal yang perlu diperjelas dan dipertajam, serta menguatkan hubungan antara data awal dan metode yang dipakai. Dan pada bagian metodologi atau perlu diperjelas khususnya pada variabel, dijelaskan variabel apa yang digunakan. Nah, dan saya sebagai pembimbing 2, saya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, pada bagian teknik analisis data yang perlu dirinci langkah-langkahnya secara sistematis, dan pada uji normalitas ditegaskan menggunakan uji apa, serta prosedur pelaksanaan penelitian apa yang digunakan secara untuk dari data awal sampai data akhir. Baik, untuk masukan dari penanggap 1 dan
Pembimbing 1 dan Pembimbing 2. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi tanggapan atau masukan dari pembimbing 2. Baik, itulah tadi sembilan proposal yang dibawakan oleh Saudari Nurul Sahrani Isam. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila dalam memandu seminar ini masih terdapat kesalahan. Langsung saja saya serahkan kepada Ketua Ujian untuk menutup dan memberikan kesimpulan seminar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itulah tadi persentase proposal kepada calon peneliti. Langsung saja, apapun tadi revisi berdasarkan seluruh masukan yang telah diberikan harus lebih ditingkatkan lagi. Baik, langsung saja berdasarkan hasil seminar proposal pada hari ini, maka Saudari Nurul Sahrani Isam dengan NIM 23040756107 dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya. Baik, demikian pelaksanaan seminar proposal pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji, dosen pembimbing, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.